Anak selir tetap anak, tapi anak pertama. Iya, anak pertama, anak tunggal, Bang. Ibrahim sama Ishak kan, Ismail sama Ishak kan bedanya Anak pertama nggak harus anak tunggal. Silakan. Komandanu. Bang Rudi. Sore. Ini mau bertanya, Bang. Silakan. Bang Rudi kan ada siapa yang mengutuk Ibrahim dan keturunannya, maka Allah akan mengutuk Abraham. Ya, bukan Ibrahim. Ibrahim itu nggak dikenal, itu sering dikutuki orang itu. Ya, satu orang itu, Bang. Kalau menurut Abang kan Abraham, kalau di kami di Islam kan Ibrahim, Bang. Siapa itu, Bang, yang mengutuk? Itu udah dua orang yang berbeda. Ya, silakan. Iya, siapa itu, Bang, yang mengutuk, Bang? Halo. Kami Muslim itu memberkati bukan mengutuk. Buktinya kami sholat tiap hari. Bukan Abraham, Israel. Israel, bukan Abraham, Israel. Situ kan Ibrahim, Bang. Abraham dan keturunannya, Bang. Ayat berapa? Coba aku cari ya. Ada tuh Kejadian apa Ulangan apa tuh? Dan di situ katanya anak sulung, anak tunggal itu, anak tunggal kan itu Nabi Ismail itu, Bang, yang anak pertama itu. Anak dibilang tunggal. Anak pertama, anak tunggal itu berbeda dengan anak pertama. Anak tunggal itu berbeda dengan anak pertama. 6 tahun itu pas lahir Ismail itu. Begitu lahir Ishak 14 tahun kemudian, 102 tahun itu. Tahu nggak kau beda anak tunggal dengan anak pertama? Anak tunggal itu berarti anak pertama, Bang, anak satu-satunya, Bang. Enggak. Contoh di dalam sebuah kerajaan, dia punya permaisuri dan punya selir. Sudah. Anak pertama dia lahir daripada selir. Itu tidak dibilang anaknya, tapi anak dari ratunya dan satu-satunya dibilanglah itu anak tunggal. Bukan, Bang. Dia punya anak selir, paham ya? Itu kan istrinya kan itu Sarah itu kan dia mengizinkan karena dia nggak punya anak. Iya. Dia mengizinkan. Sama dengan ratu. Ratu tetap ratu. Kamandanu, ratu tetap ratu. Ratu juga mengizinkan. Udahlah kau ambillah selir-selir. Diambilnya selir-selir. Tapi itu tidak pernah dikatakan anak dari ratu itu. Anak dari kerajaan itu. Itu anak selir. Paham enggak kau di kerajaan? Kalau enggak paham, belajar dulu. Iya. Untuk kata tunggal kan berarti kan anak pertama, Bang. Kan sudah aku jelaskan. Belum punya anak, ku nikahi, ku ambil selirku. Sudah, ku nikahi dia punya anak. Ini tidak akan pernah dibilang anak tunggal. Enggak pernah dibilang, tapi anak pertama. Sudah. Ternyata berikutnya lahirlah anak dari ratuku. Maka dibilang inilah putra mahkota, anak tunggal karena dia baru satu. Saat itu, paham nggak? Anak selir tetap anak, tapi anak pertama. Iya, anak pertama, anak tunggal, Bang. Ibrahim sama Ishak kan, Ismail sama Ishak kan bedanya 14 tahun. Anak pertama nggak harus anak tunggal. Aduh, orang ini nggak paham. Oke lah. Kau cari dulu tata cara di kerajaan-kerajaan biar kau paham apa itu anak tunggal, apa itu anak pertama. Oke ya. Kawan-kawan, di dalam sebuah kerajaan, contoh dinasti Ming, misalnya ya, misalnya lu, kalian pernah nggak nonton film gol apa itu yang ada dia perebutan tahta kan? Antara permaisuri dengan raja. Udahlah gini aja. Aku raja, istriku ratu.
Ternyata kami nggak punya anak. Terus disuruh istriku, ambillah selirmu. Ku ambil selirku, ku pestakan juga. Ku kawini. Tapi dia tetap selir, tidak bisa dia menjadi ratu. Sudah. Ternyata selirku ini punya anak. Anak selir ini itu dinamakan anak pertama dari aku. Tapi bukan anak tunggalku, bukan pewaris kerajaanku. Nah, ternyata aku tidur lagi dengan ratuku, punya anak. Jadi dicatatlah di seluruh negeri, inilah anakku satu-satunya. Putra mahkota, anak tunggal ini. Meskipun ada ini nggak diakui. Ini tetap anak selir. Paham nggak kalian istilah di kerajaan? Nah, karena dia anak pertama, nanti misalnya ada kan raja turun kepada anaknya. Yang normal, ini tidak akan bisa jadi raja. Jadi pangeran bisa. Pangeran bukanlah raja. Itu adalah raja kecilnya. Raja besarnya itu anak raja ini atau kaisar lah kita bilang. Pangeran itu raja, kaisar raja. Tapi kaisar ya itu raja dari semuanya. Paham ya? Semoga kalian paham. Kalau kalian tidak paham, bagaimana aku mau bilangnya?